Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, bisa minta waktunya sebentar? Ya bisa Bu. Jadi maksud kedatangan saya di sini Pak ingin melakukan wawancara terkait tugas saya di kegiatan calon guru penggerak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya silakan Bapak perkenalkan diri secara singkat. Baik, perkenalkan saya Ahmad SPDI selaku pelaksana tugas SD 16 Liang dan juga sebagai guru pendidikan agama Islam. Saya sangat berterima kasih dengan karena di sekolah kami meski tergolong terpencil tetapi masih ada guru yang siap atau menjadi calon guru penggerak, dan kedepannya mudah-mudahan guru-guru yang lain dapat juga termotivasi untuk berbagi praktik baik kepada rekan yang lain. Terima kasih Pak atas dukungannya. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ketika mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, maka saya akan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi. Kemudian saya akan mencari tahu kebenarannya. Gak biasa Pak ya, jadi Bapak selalu melakukan identifikasi mengenai kasus yang Bapak hadapi dengan menceritakan kebenarannya terlebih dahulu. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, saya akan bertanya dan berdiskusi dengan beberapa guru yang ada di sekolah. Jika terjadi kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar, biasanya saya akan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan orang yang saya anggap cakap dan memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Jika kasusnya lebih besar, biasanya akan berdiskusi dengan pihak dinas pendidikan. Ya, hal ini dilakukan supaya akan mengambil keputusan yang lebih baik dan tidak menyalahkan kepada sekolah. Gak biasa Pak ya, Bapak selalu melakukan diskusi dengan rekan sejawat terkait permasalahan yang dihadapi. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang saya ambil untuk memutuskan adalah mencari tahu terlebih dahulu, kemudian mendiskusikan mana yang terbaik dan kurang baik, baru memutuskan. Baik, jadi langkah yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan yaitu mencari tahu terlebih dahulu mengenai kasus tersebut. Nah, dari langkah tersebut, hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang saya anggap efektif untuk memutuskan secara keputusan adalah dengan tentunya berdiskusi dari hati ke hati dalam memutuskan sesuatu. Adapun hal yang menjadi tantangan adalah ketika saya harus memutuskan keputusan yang berkaitan dengan perasaan. Jadi dalam menyelesaikan masalah, Bapak memutuskan sesuatu dengan melakukan diskusi terlebih dahulu. Nah, dari kasus yang pernah Bapak alami nih, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, apabila Bapak menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, dalam mengambil keputusan dilema etika ini saya tidak memiliki jadwal.
saya akan melihat kasusnya dulu seperti apa. Apabila bisa saya selesaikan saat itu juga, saya pun akan menyelesaikannya saat itu juga. Kemudian saya selalu berusaha fleksibel dengan tidak menunda-nunda permasalahan yang ada. Jadi langsung diselesaikan Pak ya ketika mendapati sebuah kasus. Nah, kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika ini? Yang membantu dalam menangani kasus yaitu berkolaborasi dengan semua pihak yang terlibat, baik itu guru, ya ketua komite, orang tua murid, dan murid itu sendiri. Jadi yang dapat membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus yaitu guru, ketua komite, orang tua, dan murid itu sendiri. Nah, dari semua hal yang kalau Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang saya ambil yaitu ketika dalam mengambil keputusan, kita tidak bisa memutuskan segala sesuatunya dengan tergesa-gesa. Akan tetapi harus terlebih dahulu melalui beberapa pertimbangan yang mestinya keputusan yang kita buat tidak akan membuat kita menyesal. Terima kasih Pak. Jadi pelajaran yang kita ambil dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkannya terlebih dahulu Pak ya, dan memutuskan segala sesuatunya tidak tergesa-gesa. Saya ucapkan terima kasih Pak atas dukungan dan waktunya dalam kegiatan wawancara hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta waktunya sebentar Pak, saya ingin melakukan wawancara terkait tugas saya di Calon Guru Penggerak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ya bisa, mudah-mudahan saya bisa membantu dalam prosesnya. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Boleh sedikit diperkenalkan dirinya secara singkat? Ya. Baik. Perkenalkan, nama saya Umran, salah satu kepala sekolah di SD, tepatnya di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Mungkin hanya sekedar perkenalan seperti itu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan. Nah, kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan etika atau rujukan moral? Terima kasih. Jadi kalau saya bukan kira-kira ya, intinya begini, bahwa dari dua hal ini antara dilema etika dengan rujukan moral itu semua terkait, ada semacam kasus namun agak berbeda. Kalau dilema etika kan benar lawan benar, kalau rujukan moral kan benar lawan salah. Terkait yang keduanya ini ya, dalam mengidentifikasi ya tentu kami harus melihat dulu, gitu ya, melihat dulu melalui cara apakah dipetakan atau melalui observasi langsung atau pengamatan, mana yang masuk kategori dilema etika, mana yang masuk kategori rujukan moral. Ya, keduanya ini kalau kita mau diidentifikasi, ya dilihat saja dari sisi jenis dan bentuknya ini masalah. Kalau masalah ini menguntungkan atau semacam membangun, sifatnya membangun kinerja atau kompetensi, ya tentu dia ada di dilema etika. Kalau ada, kita harus berjibaku melawan sebuah selarasan atau ketidakcocokan atau lawan
benar lawan salah, berarti mesti ada keputusan juga itu yang harus kita buat. Seperti itu barangkali. Jadi menurut pengamatan kita petakan bentuk dan jenisnya, itu bisa mengidentifikasi dia dilema etika atau ke dia juga sebagai rujukan moral. Seperti itu. Terima kasih Pak. Berarti Bapak melakukan identifikasi dengan cara memetakan dulu ya Pak ya. Kemudian melakukan observasi langsung. Bagus sekali Pak ya. Jadi Bapak sendiri nih, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Terima kasih, menarik ya. Jadi intinya begini, ketika sebuah kasus yang mengandung nilai benar, tapi ini kan ada dua ya, yang ada dua yang secara bersamaan, makanya dia ada di kategori dilema etika. Yang pertama-tama dulu ya tentu kita menerapkan sistem misioner melalui rapat mungkin bersama dengan stakeholder yang ada, guru-guru, para guru, para orang tua siswa, para komite, bahkan pemangku jabatan lain seperti pengawas sekolah, pembina, bahkan pihak dinas. Kalau itu memang harus melibatkan ini. Tapi kan kita lihat saja terkait masalah ini, dilema etika kan ini hal bagus gitu ya, yang dua-duanya kita mungkin bisa terjadi sama kuatnya, sama-sama harus dilaksanakan, tapi kan tetap ada kita mengacu kepada sistem prioritas. Mana yang kita anggap paling penting itu dulu lah yang kita dapat, tapi tidak terlepas dari itu semua harus melalui musyawarah dengan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Nah ini ya, ini mungkin lagi yang harus kita lakukan terkait ini. Itu, dan tidak harus menunggu bilang harus hari ini, harus besok, bulan ini atau bulan depan. Itu terkadang tidak ada durasi waktu lah. Ketika itu hal baik dan harus segera kita selesaikan, segera selesaikan. Seperti itu. Berarti Bapak dalam mengambil keputusan itu melakukan musyawarah dulu ya, terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut. Nah, langkah-langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan ketika menangani kasus yang seperti ini? Yang pertama dulu kita lihat dulu dari sisi tingkat risiko ya, tingkat risiko dari memang ini hal bagus karena dia masuk kategori sesuatu yang benar ya, tapi tetap kita melihat dulu dari sisi tingkat risikonya. Kita harus melihat dulu apa yang menjadi adakah keselasaran dengan kita punya kurikulum di tingkat satuan pendidikan kita, program sekolah selaras apa tidak dengan apa yang ada ini. Itu tetap kita menuju ke sana. Jadi ini langkah-langkahnya itu kita masuk ke sana, lihat tingkat risiko yang ada, mengidentifikasi keterkaitannya dengan program sekolah. Ini langkah-langkah yang penting kita. Nah kemudian kita melakukan semacam bagaimana melakukan itu, atau kita buat rencananya lah, semacam mengadopsi kasus ini ke dalam sebuah program untuk kita laksanakan secepat mungkin. Itu kalau itu hal baik, karena dia mungkin menjadi hasil keputusan tadi bahwa ini akan kita lakukan, maka kita masukkan dia sebagai bagian dari program kerja secara sebelumnya itu bersama-sama semuanya harus bertanggung jawab dalam proses pelaksanaannya. Saya kira seperti itu, sehingga sebuah kasus yang dianggap bagus gitu ya, bisa kita terima, kita proses, kita laksanakan, dan insya Allah kita bisa menuai hasilnya dengan baik ya. Saya kira begitu. Berarti langkah-langkah yang Bapak lakukan itu yang pertama tetap berpedoman dengan kurikulum yang ada ya Pak ya. Kemudian
mengidentifikasi apakah ini sudah sesuai atau tidak, kemudian melakukan penyelesaian terhadap kasus yang dihadapi. Ya. Jadi dari langkah-langkah tersebut yang Bapak lakukan ini, hal apa yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi hal yang paling bagus menurut saya kalau kita dalam hal memutuskan sesuatu itu tetap harus ada rapat, pertemuan, musyawarah, secara koordinasi lah yang penting. Jadi terlebih dahulu harus koordinasinya mantap. Sebagai kepala sekolah tentu kami harus berkoordinasi dengan pihak pengawasan, ya koordinator wilayah, dinas pendidikan, berkoordinasi dengan pihak komite orang tua siswa. Setelah itu baru kita melakukan pertemuan secara keseluruhan, menghadirkan mereka ini, siapa yang ada ini, untuk menetapkan langkah apa selanjutnya untuk melakukan akan menjadi kasus ini, bagaimana mengeksekusinya nanti. Ini jadinya kita butuh koordinasi dulu lah yang bagus ya. Nanti setelah mengkoordinasikan yang bagus baru kita adakan pertemuan atau musyawarah seperti itu ya kira-kira. Berarti hal yang paling efektif bagi Bapak itu melakukan koordinasi ya dengan semua pihak. Bagus sekali saya rasa Pak ya, dengan kita melakukan koordinasi maka segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar insya Allah. Nah, dari kasus yang pernah Bapak alami, apakah Bapak pernah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya Bapak mengalami suatu kasus, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu? Ya, begini ya. Kita lihat dulu dari ini ya, munculnya itu sebuah kebenaran ya, melalui yang kita pahami sebagai dilema etika misalnya. Ini sendiri kan terkadang secara tiba-tiba baru muncul, ya, akibat dari keadaan seperti ini ya. Tentu juga kita tidak mengharuskan ya, tidak mengharuskan harus membuat jadwal dan sebagainya. Jika kasus-kasus ini yang kita anggap sebagai hal baik, itu bisa kita selesaikan dengan cepat tanpa terjadwal, ya kenapa tidak? Ya, kita selesaikan segera, ya, karena itu hal bagus yang mampu meningkatkan kompetensi baik personnya kita, performanya teman-teman dan sebagainya. Begitu pun meningkatkan kualitas sekolah atau satuan pendidikan. Tidak perlu kita jadwalkan, ya lakukan eksekusi segera, ya. Tapi kalau memang harus membutuhkan misalnya keputusan yang berat harus diselesaikan dengan bersama, ya kita buatkan jadwal lah. Kalau dia sifatnya lebih kompleks, memang hal baik itu, tapi sebenarnya kompleks ya kita buatkan jadwal. Tapi kalau tidak harus menggunakan banyak kegiatan, banyak proses, ya kita segerakan tidak perlu jadwal, ya, seperti itu. Saya ambil satu contoh ya, kasus misalnya ketika adanya misalnya di kegiatan lomba, kegiatan lomba yang dilaksanakan oleh misalnya ada di luar sekolah ada forum, ya, forum atau organisasi tertentu melakukan kegiatan-kegiatan lomba yang melibatkan anak usia sekolah seperti usia SD. Itu kan bukan kegiatan kita, tapi karena itu sesuatu yang baik, ya, untuk meningkatkan potensi yang ada pada anak kita. Tiba-tiba dia datang, ya otomatis kita harus respect, menerima dan segera mengeksekusi. Kasih berikan anggaran, berikan ini dan sebagainya, fasilitasi anak kita.
tidak perlu menjadwal karena ini bukan bagian dari program sekolah misalnya. Dia adalah program luar sekolah yang kebetulan berada di tempat kita ikutkan. Tidak perlu lagi kita menjadwalkan bilang kapan pendanaaannya, kapan kita melakukan lomba begini, kan bukan kita yang punya lomba. Nah, bukan kita yang menentukan. Misalnya kalau ada kegiatan, misalnya ada kebetulan KKN, gitu ya. KKN itu kan kita tidak bisa memastikan dan tidak bisa menjadwal bahwa bulan sekian tahun sekian ada program begini, gitu ya, yang dilakukan oleh anak-anak yang tidak bisa. Itu program mereka itu yang di luar sana yang punya kegiatan yang kira-kira melibatkan anak-anak kita, ya otomatis kita tidak perlu menjadwalkan juga. Kita ikut saja, mengikut saja apa adanya. Kan itu hal baik, saya kira itu. Berarti fleksibel Pak ya. Iya. Ketika kasus tersebut bisa diselesaikan hari itu juga, maka akan diselesaikan hari itu juga. Akan tetapi kasusnya ketika dia membutuhkan waktu yang agak lebih lama, maka akan dijadwalkan terlebih dahulu. Kemudian terkait tadi bahwa kasus yang sempat disampaikan oleh Bapak mengenai dilemanya itu kan, misalnya ada kasus lomba dari organisasi di luar. Pasti dilemanya kita di sekolah, apakah siswa kita ini diikutkan atau tetap mengikuti pembelajaran seperti itu. Jadi semuanya sebenarnya sama-sama baik untuk peserta didik kita. Akan tetapi Bapak selaku kepala sekolah mengambil keputusan dengan memberikan izin, ya. Itu merupakan salah satu contoh kasus yang bisa dilakukan pada saat itu juga. Nah, sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Iya, itu sudah pastilah, ya. Sudah pastilah orang-orang dalam kolega kita di departemen kita, di instansi kita seperti pengawas. Ini kan bagian dari orang yang selalu membantu kita dalam menyelesaikan masalah ataupun hal-hal yang terkait dengan dilema etika ataupun kehidupan moral. Terlepas dari dia sebagai memang tugasnya sebagai pengawas membantu para kepala sekolah, tapi memang kan secara pribadi saya mengatakan bahwa memang ada hubungan emosional di antara kami, antara pengawas dengan saya yang kebetulan kan sama-sama misalnya di instruktur, ya, di instruktur, di kurikulum, di pengembangan kurikulum kami sama-sama misalnya, jadi ada saling hubungan emosional dalam hal pekerjaan kami itu. Jadi hal-hal yang terkait misalnya bantuan kepada kami, ya tentu itu ada ya dari masyarakat, ya, dari masyarakat itu tidak pernah lepas menjadi indikator juga memberi sumbangsi dalam membantu menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan kasus seperti itu. Orang-orang terdekat di keluarga, ya, itu bagian yang juga membantu dalam menyelesaikan dan mendukung, gitu ya, apa yang menjadi kegiatan dan program kita di sekolah. Seperti itu. Berarti banyak faktor Pak yang mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan, termasuk pengawas tadi yang sempat Bapak sampaikan, masyarakat dan keluarga. Jadi nah, dari semua hal yang tadi yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak alami ketika mengambil keputusan mengenai kasus dilema etika? Iya, pelajaran yang paling penting di sini adalah yang pertama itu kerjasama, ya, bahwa segala sesuatunya itu kita butuh bantuan orang lain, ya, butuh teman, ya, butuh partner untuk menyelesaikan
menyelesaikan suatu masalah, walaupun itu hal baik, gitu. Walaupun hal baik itu bantuan dari orang-orang terdekat kita, teman kita, pimpinan kita, masyarakat luas, itu tidak boleh disepelekan. Dan ini sangat besar pengaruhnya, bahwa apa yang menjadi hasil kerjanya kita itu terasa akan menjadi nikmat dan lebih mampu kita bertanggungjawabkannya secara moral ke hadapan masyarakat. Jika itu jika itu pekerjaan itu merupakan hasil kerjasama dan hasil olahan orang lainnya, orang-orang yang punya kompeten di dalamnya turut terlibat semuanya, bukan orang per orang saja, bukan karena saya sebagai kepala sekolah seenaknya saja, karena keputusan berada di tangan saya misalnya, harus mau tak mau harus saya, ya itu nggak bisa ya, harus kita rasakan bahwa efek dari kerjasama itu ya akan menghasilkan pekerjaan yang mampu kita nikmati secara bersama dengan hasil yang maksimal. Artinya hasil itu akan lebih bagus, lebih berkualitas jika itu hasil buat dari orang lain. Seperti itu ya. Nah, terima kasih Pak. Berarti pembelajaran yang Bapak ketika memutuskan suatu pembelajaran satu kasus dilema etika, yaitu melakukan kerjasama, karena segala sesuatunya yang kita kerjakan secara bersama-sama akan terasa lebih mudah dan terasa lebih Artinya kita untuk kolaborasi lah, ya. Harus selalu berkolaborasi dengan rekan kerja, harus terus bergerak bagaimana kita mampu mempengaruhi kita juga. Selain harus mampu mempengaruhi, juga harus mampu menerima ya, dan bekerja sesuai dengan arahan dari teman-teman kita. Jadi selain mampu menggerakkan, ya harus bisa juga digerakkan. Nah, itu bentuk kolaborasi yang saya kira luar biasa ya. Jadi kolaborasi penting. Saya kira itu intinya. Jadi intinya kolaborasi dan kerjasama yang maksimal akan menghasilkan suatu keputusan yang insya Allah baik juga. Nah, mungkin itu saja hasil untuk wawancara saya hari ini, Pak. Terima kasih atas waktu. Ya, terima kasih kembali. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa memberikan motivasi bagi saya pribadi ataupun orang di sekitar kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.